الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh, jamaah. Ye. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi dengan guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah, ikhlas. Nah itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk diamalkan. Masya Allah. Nah jadi gimana nih jamaah caranya supaya kita bisa mengamalkan ikhlas agar mendapatkan pahala dari mengamalkannya. Nah makanya jamaah, hari ini, pagi ini kita akan membahas tema cara punya ilmu ikhlas. Masya Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah jamaah, pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Masya Allah. Beliau adalah seorang qori Indonesia yang sangat viral loh dengan lantunan Al-Qur'annya. Masya Allah. Ini dia Ustadz Muhammad Syawal, atau yang biasa kita panggil dengan Daeng Syawal. Assalamualaikum Daeng. Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat ya Daeng ya? Alhamdulillah sehat. Nah Daeng ini tuh melantunkan yang mengumandangkan azan ya di Masjid Istiqlal Jakarta. Betul. Masya Allah. Nah boleh dong kalau misalnya aku pengen dengar sedikit aja azan langsung dari Ustadz, silakan Daeng kalau boleh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau sampai lengkap, berarti kita harus Datang ke Istiqlal Jakarta. Masya Allah. Aku mau tanya Ustadz Syam, punten guru, ini gimana maksudnya ya? Allah mengajarkan ikhlas lewat surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas sama sekali dalam surat tersebut. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe dan Syawal, Betari, Ustaz Munawir, Habib Utsman bin Yahya, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli, amin ya rabbal alamin. Ilmu ikhlas sudah Allah ajarkan dalam surah Al-Ikhlas. Jadi kalau berbicara tentang surah Al-Ikhlas ini banyak sekali makna, banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah dalamnya. Salah satunya ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang bisa menyelesaikan setiap malam sepertiga daripada Al-Quran? Maka para sahabat ada yang menyanggupi, ada pula yang mengatakan itu terlalu panjang ya Rasulullah untuk membaca sepertiga Al-Quran. Maka Nabi SAW memberikan alternatifnya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali dibaca sama dengan 1 Al-Quran. Subhanallah. Jadi di antara keutamaannya juga di dalamnya mengandung ada hukum, ada tauhid,
ada sifat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas ini. Makanya dikatakan ilmu ikhlas itu diajarkan dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dimulai daripada mengucapkan qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diperintahkan wahai Muhammad katakanlah Allahu ahad, dia Allah itu adalah esa. Maka meyakini keesaan Allah, satu-satunya yang ada dalam niat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang pada saat itu kan ini kan masih masih rangkaian daripada musim haji. Pada saat itu orang-orang sudah berhaji dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai melenceng daripada pelaksanaan haji yang sesungguhnya. Mereka datang sembari membawa berhala-berhalanya, mereka datang sembari menggantung patung-patung berhalanya di Ka'bah. Akhirnya mereka menggantungkan itu semua di Ka'bah. Katanya ditanya, ini untuk apa? Kalau mau minta hujan sama yang ini, kalau mau minta rezeki sama yang ini, kalau mau minta keturunan sama yang ini nih, kalau mau minta ini, itu begitu banyak bergelantungan di pinggiran Ka'bah, subhanallah. Tapi mereka menganggap diri mereka berhaji, karena itu adalah perintah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka turunlah surah Al-Ikhlas dengan jawaban Allahu ahad. Ya udah, kalau mau minta itu langsung aja kepada yang satu, yang esa, Allah. Nggak usah pakai alternatif kalau mau minta ini sama ini, mau minta ini sama ini sama ini. Wallahu ahad mengajarkan kita ikhlas dalam beramal, yaitu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ngapain kalian gantungkan kepada yang ini? Ngapain juga kalian gantung di situ? Subhanallah. Dan Allah itu satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Maka sering dikatakan bahwa berharap kepada manusia adalah kekecewaan yang disengaja. Ketika kita berharap kepada manusia, dan itu adalah kekecewaan yang disengaja. Bahkan ada riwayat mengatakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya sudah merasakan pahitnya di dunia ini, tapi tidak ada yang merasakan lebih pahit dibandingkan berharap kepada manusia. Subhanallah. Maka berharaplah, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ikhlas dari surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Udah, orang ikhlas itu nggak bawa-bawa keturunan. Saya anaknya si Anu, saya keturunannya ini, saya keturunannya ini. Nggak bawa bapaknya si ini, saya bapaknya ini, saya bapaknya ini. Lam yalid, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan kalau kita bisa definisikan secara tafsir modern gitu ya, bahwa surah Al-Ikhlas itu ya surah yang tidak menyebutkan kata ikhlas, berarti ikhlas itu jangan disebut-sebut. Allahu ta'ala. Masya Allah, singkat, padat, dan bermakna banget ya. Ikhlas jangan disebut-sebut gitu, karena kita harus ya sudah bergantung langsung kepada Allah, jangan kepada manusia. Nanti yang ada kita yang digantung sama manusia ya. Masya Allah. Aduh, tapi bukan curhat nih ya, mohon maaf. Nah, sekarang aku mau mempersilahkan Daeng nih, mumpung Daeng bintang tamu kita pagi hari ini. Silahkan tuh bahasa Makassarnya apa ya? Tabe. Apabila ada yang mau ditanyakan. Kita mau apa lagi tuh? Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Roaming, Bib, kalau bahasanya begini roaming. Ya, silakan. Ustadz ngacir. Alhamdulillah, ngaji ceria gitu. Ngaji ceria. Oh, ngacir itu ngaji ceria. Iya. Masya Tapi kalau Allah. bahasa Betawi ngacir ngabur. Ya, iya. Nah, Ustadz, Ya. Anda mau nanya nih. Tapi nggak salah lagi kan nanyanya, nggak salah lagi. Nggak salah lagi. Ini alamat palsu nanti. Iya. Nah, Ustadz ngacir, misalkan nih, kadang kan kita lihat ada orang ibadah ketika ada maunya aja. Pengen hajatnya dikabul, sholat tahajud karena pengen dapat jodoh, misalkan. Terus sholat duha karena rezekinya seret. Itu gimana tuh, Ustaz? Boleh nggak tuh kira-kira? Oh, sekarang nih. Tahun depan nggak apa-apa. Silakan dulu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd, para pemirsa di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa insyaallah hidupnya nikmat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Insyaallah nanti pada hari qiyam insyaallah nikmat. Alhamdulillah. Tahadus bin Imah kepada para alim ulama berbicara tentang orang yang baru begitu. Nah, tentunya ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita mencari iming-imingnya terlebih dahulu biar semangat. Akan tetapi jangan mengatur Allah. Di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menjelaskan min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara tanda-tanda orang
yang memang sengaja dirinya untuk mencari keikhlasan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, itu membawa biji jeruk. Nah, kemudian perempuan itu memberikan kepada Rasulullah, sama Rasulullah disambut dengan senyuman yang luar biasa. Kalau kata tetangga, cantik memang aku akui, gitu kan. Masya Allah. Nah, walhasil kemudian Rasulullah memakan itu biji jeruk semuanya, dihabiskan. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa itu kok biji jeruknya dihabisin semuanya? Nah, begitu dijawab oleh Rasulullah, tadi itu biji jeruk semuanya asam semuanya. Dikhawatirkan bahwa nanti kalau misalkan kalian mencicipi biji itu, takut nanti perempuan itu dicaci maki dan kemudian dibejek dan dicemberutin. Makanya itulah Rasulullah, dan kemudian rasa keikhlasannya luar biasa. Makanya jangan sampai orang lain merasakan sampai pemberian dari itu, biar menutupi pemberian dia, biar lebih ikhlas lagi. Itulah, mudah-mudahan inilah menjadikan takbir buat kita, menjadi ibrah pelajaran buat kita, bahwa melihat seseorang itu jangan dilihat karena baru ibadahnya. Berarti kalau orang yang melihat dari baru ibadahnya, berarti nanti khawatirnya jadi hidupnya sombong. Dengan keikhlasan tidak didapatkan, akan tetapi dia mendapatkan kemadorotan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kita nggak bisa Betul. nilai ibadahnya orang gitu. Ada Jangan orang, melihat seseorang dari, kalau bahasanya don't judge a book by its cover ya. Iya, gitu. tadi Jangan Ustaz lihat seorang Munawir dari ibadahnya. ngingetin kita bahwa kalau misalnya kita mau sesuatu pun butuh iming-iming. Jadi kalau Iya. misalnya orang baru tahajud, kalau ada kepengenannya ya alhamdulillah. masalah. Dan ya. biasanya Iya, ya, dan biasanya ketika kita berdoa menginginkan tuh ya, terus kalau misalnya nggak dikabul-kabulin, kita biasanya pasti marah-marah. Marah-marah Kayak, ke siapa? ya Allah kenapa tidak dikabul-kabulkan, kayak gitu kan, kayak protes gitu ya, Masya Allah, karena tidak ada ikhlas kan di dalam Siap. dirinya. Terima kasih Ustaz, Alhamdulillah, penjelasannya Ustaz sama-sama. Munawir ngacir, Masya Allah. Nah jamaah, pasti banyak banget nih ya orang-orang yang merasa susah banget untuk mengikhlaskan ketika kita sedang kehilangan sesuatu, atau seseorang misalkan kehilangan mangga karena mangganya dipetik sama tetangga sebelah gitu. Kadang susah banget untuk mengiklasinnya ya. Nah, bagaimana hukumnya jika ketika kita sudah bisa mengikhlaskan, apakah itu akan menjadi ilmu ikhlas bagi kita dan terus kita akan digantikan oleh Allah atau bagaimana? Aku mau tanya sama Habib Usman. Silakan guru penjelasannya. Akhir Afwan Betari, Ustaz Munawir, Siap. Ustaz Daeng, Ustaz Syam, Sudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Allah, penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Manusia memiliki sifat, yakni sulit untuk bisa mengikhlaskan. Karena ada gangguan syaitan dalam tubuhnya. Tadi kalimat luar biasa dari Ustaz Daeng Sawal, Masya Allah. Nama anak saya itu Khalisah. Khalisah. Jadi mana itu suci, murni, bersih. Itu khalisah yang dikhususkan. Yakni ikhlas itu sama, mengkhususkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan, menerima atas semua bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita. Contoh tadi simpel, mangga hilang. Kalau mangga hilang masih biasa. Kalau anak yang hilang gimana? Subhanallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kehilangan anak laki-lakinya, Rasulullah meneteskan air mata. Menangis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, engkau seorang habibullah, kenapa engkau meneteskan air mata?" Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mata itu mempunyai hak. Sama, an-naumul hak, akulul hak. Makan hak, minum hak, tidur hak. Semua hak dalam diri dan tubuh manusia. Mata boleh menangis, mata boleh meneteskan air mata.
Air mata boleh jatuh. Karena apa? Karena itu adalah gudarullah. Dan itu adalah alamiah yang dialami oleh manusia. Tapi tidak dilarutkan dalam kesedihan, dalam kehanyutan. Karena apa? Karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah menurut Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya dalam kitab Adabul Insan, dalam kitab Risalah Dua Ilmu, dua kitab itu menjelaskan bahwasanya siapa orang yang dia menerima atas bentuk kesabarannya pada saat terjadinya sebuah musibah di awal, innamas sabar wa innamal ikhlas al-awwal, semuanya ada di awal bukan di akhir. Jadi kalau ada yang dia ikhlasnya udah belakangan, ntar jauh, itu belum ikhlas namanya. Namanya ikhlas itu di awal. Nanti akan dikembangkan dengan apapun yang terjadi setelahnya. Contoh misalkan, ada sebuah musibah yang terjadi. Dia ikhlaskan karena Allah, ini adalah kehendakmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua, segala sesuatu ini adalah milikmu ya Allah. Dan akan kembali kepadamu ya Allah. Aku adalah milikmu. Semua ini adalah titipan. Semua ini adalah milikmu ya Allah. Aku ikhlaskan semuanya karenamu. Yang sudah, ya sudah. Yang terjadi, terjadi. Nah, ini baru namanya ikhlas. Bukan dia marah dulu, emosional dulu, dia benci dulu, dia masih argumentasi dulu. Itu belum ikhlas namanya. Ikhlas itu menyelesaikan dengan hati dan pikiran. Yang dikatakan Ustaz Syam itu Masya Allah, kalimat daripada surat Al-Ikhlas nggak ada ikhlasnya. Tapi qul huwallahu ahad, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ikhlas itu di awal ya, dimulai dari diri kita sendiri, hati kita dan pikiran dulu harus di awal, harus ikhlas tersebut dulu ya. Masya Allah, terima kasih Habib. Kalau belakangan apa? Kalau belakangan itu telat ya. Penyesalan. Kalau pendaftaran. Masya Allah. Oh ya jamaah, guru-guru sebentar ya izin, aku mau bikin status dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nah aku hari ini mau bagi-bagi 100.000 untuk 5 orang pertama yang beruntung. Jadi stage video ini ya, kalau misalkan kalian merasa udah ikhlas hari ini, oke? Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parah-parah ini. Kenapa? Enggak bahaya tah? Ya enggak dong, justru kan dengan aku Ini mau upload ini. sedekah bikin status. Iya, kan dan memotivasi orang-orang supaya semangat untuk bersedekah. Astagfirullahaladzim. Salah ya? Nah, salah. Aduh. Nanti ada yang komen, nggak bahaya tah? Aduh. Gimana tah? Ya udah kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bahaya tah? Bahaya.